Ada istilah yang namanya pamali. Sesuatu yang kalau lo langgar, lo bakal dapat ganjarannya. Iya. Hari ini gue mau ajak kalian buat nyeritain pengalaman orang-orang yang langgar pamali, supaya kita tahu apa akibatnya kalau kita sampai berani-beraninya melanggar pamali. Ini cerita dialami langsung sama temen gue. Oke. Bahkan kejadian ini tuh belum lama, sekitar 2 tahunan lalu lah. Nah, kejadiannya dia alamin setelah dia nguburin kerabat terdekatnya. Jadi temen gue namanya Ilham. Dia deket banget sama omnya. Omnya tuh bisa dibilang jadi sosok pengganti ayahnya lah, karena ayahnya udah meninggal. Oke. Nah, karena dia dekat banget sama omnya ini, jadi apapun yang dia alamin, dia selalu cerita ke omnya. Sampai ada kejadian yang bener-bener membuat temen gue ini terpukul banget, yaitu kejadian 2 tahun lalu pas omnya meninggal. Kejadian itu tuh membuat dia ngerasa kalau misalnya dia jadi gak punya siapa-siapa gitu loh di kehidupannya. Sampai pada akhirnya pas temen gue si Ilham ini ikut nguburin omnya di Menteng Pulo, kalau gak salah gue kuburannya. Dia sampai turun ke bawah buat nguburin omnya gitu loh, masuk ke liang lahatnya gitu. Iya. Setelah dari kuburan pun dia tuh di jalan berdua sama nyokapnya nggak berhenti nangis gitu loh. Iya. Saking dia sedihnya omnya meninggal. Nah, sesampainya di rumah, dia tuh tinggal berdua sama nyokapnya doang, by the way. Setelah sampai rumah, nyokapnya tuh langsung ngingetin buat jangan lupa mandi, karena lo tahu kan banyak orang yang bilang pamali banget kalau misalnya lo abis dari kuburan, apalagi nguburin orang, terus nyampe rumah lo nggak langsung mandi. Iya. Ya, gue udah denger sih. Nah, nyokapnya ngingetin lah, ngingetin Ilham buat mandi. Nah, karena Ilham itu bener-bener masih sedih banget perasaannya, jadi tuh dia langsung pengen masuk ke kamar dan nggak dengerin kata nyokapnya gitu loh. Nah, pas nyokapnya ngomong, dia cuman iya mah, tutup langsung tuh pintunya. Jadi dia udah nggak mandi tuh setelah dia dari kuburan. Di kamar tuh dia cuman ngurung diri aja. Disuruh makan sama nyokapnya dia nggak mau, disuruh mandi sama nyokapnya dia nggak mau. Nah, sampai akhirnya sekitar jam setengah 10, jam 10-an, si Ilham nih ketiduran lah. Nah, waktu dia tidur itu, dia mimpi ada di liang lahat bareng sama omnya yang dikuburin tadi. Tadi siang ini. Iya. Dia dikuburin bareng sama omnya di satu liang lahat yang sama. Omnya udah meninggal, tapi dianya masih bangun. Dia nggak bisa kemana-mana di dalam liang lahat itu. Nah, dia ngeliat dengan jelas banget omnya itu udah dibungkus sama kain kafan, dan di dalam kuburan itu omnya mukanya udah hancur berantakan, omnya berdarah-darah, dan di seluruh mukanya omnya tuh dibelantungin. Oke. Di mimpi itu juga Ilham ngelihat omnya merintih kesakitan. Kayak ibaratnya di mimpi itu tuh dia ngelihat omnya kayak dapet siksa kubur gitu loh. Nah, karena di mimpi itu bener-bener dia kayak kaget banget, dia kebangun lah langsung. Iya. Nah, pas dia kebangun, ya dia bener-bener takut. Dia di kasur tuh diem aja, dan dia keinget omongan nyokapnya. Kayak dia mikir, iya kali ya, apa karena gue habis dari kuburan gue nggak mandi. Makanya dia langsung kayak throwback ke belakang gitu loh, alasan kenapa dia mimpi kayak gini dengan omongan nyokapnya yang tadi. Nah, karena dia masih panik, dia nggak langsung mandi tuh. Dia nenangin diri dia dulu, dia tiduran lagi, dan pas dia lagi merem, dia dengar dengan jelas banget di kasur sebelah kanan dia
dia dengar ada kayak suara cowok minta tolong, merintih minta tolong gitu loh. Dari sebelah dia. Iya, dari kasur sebelah dia. Oke. Dia dengar suaranya, tolong, tolong. Kayak bener-bener orang merintih kesakitan, dan suara tuh jelas banget loh, Chef Bi, di sebelah kuping kanan dia. Nah, pas dia nengok ke kanan, ternyata yang dia lihat adalah ada pocong tiduran di sebelah dia dengan mukanya hancur berantakan, berdarah-darah, dan sekujur badannya itu dibelatungin. Dan pocongnya itu adalah pocong omnya, Si omnya sendiri itu. si omnya sendiri itu. Bangsat. Lo bayangin deh, ya mungkin bener kali sama orang-orang bilang, pamali kalau misalnya lo habis dari kuburan Nggak mandi. nggak mandi, jadi ya jelas akibatnya lo akan diikutin sama penunggu-penunggu kuburan yang udah lo datengin itu. Dan bener juga kan, setelah Ilham nggak mandi, Dia diikutin. dia diikutin sama sosok omnya yang persis banget dia lihat kayak di mimpi itu.